Halo guys, nama gue Bisma Putra Riyadi, biasa dipanggil Bisma. Hai guys, kenalin nama aku Niluh Madebi Nadia Cahyani, bisa dipanggil Winar. Halo guys, kenalin nama gue Dito. Aku Faiz, kita akan jawab pertanyaan kalian seputar korupsi. Bang, kenapa sih sering terjadi korupsi di Indonesia? Jadi gini, karena banyak orang yang punya jabatan malah mikirnya tuh bagaimana cara dapat untung sendiri gitu, bukannya kerja buat rakyat. Terus sistem di pemerintahan juga kayak masih banyak celahnya gitu, jadi kayak ya udah kayak sistemnya itu kayak lemah gitu kalau soal korupsi ini. Jadi banyak celahnya buat orang melakukan korupsi. Jadi gampang disalahgunakan gitu akhirnya. Lalu sekarang juga di sekitar, kalau orang-orang di sekitar itu ngelihat korupsi itu kayak udah jadi hal biasa gitu, kayak ya udah dibiarin aja. Jadi pada akhirnya korupsi itu sendiri jadi kebiasaan, jadi budaya orang-orang yang udah mulai susah buat diberantas. Pertanyaan selanjutnya. Mas, korupsi itu ngaruhnya apa sih ke kehidupan sehari-hari? Ya banyak. Banyak fasilitas umum itu kayak jalan, rumah sakit, terus sekolah-sekolah, terus juga infrastruktur lainnya itu tidak membaik gitu loh. Jadi kita sebagai warga sipil itu tidak mendapatkan hak kita yang tiap tahun kita harus membayar pajak gitu. Dan contohnya seperti kasus dana bos ataupun seperti biaya pendidikan untuk generasi muda yang tujuannya itu untuk masa depan Indonesia, tapi itu malah banyak salah sasaran dan juga diambil oleh pemerintah atau pejabat-pejabat sebagai uang untuk memperkaya dirinya sendiri. Jadi kalau menurutku ya korupsi itu ngaruhnya jelek banget sih ke negara. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ya udah. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, emang penting ya ngajarin anak-anak tentang bahaya korupsi? Menurut saya jawabannya itu penting banget, soalnya anak-anak itu kan calon pemimpin masa depan Indonesia. Kalau dari kecil mereka udah diajarin soal kejujuran, tanggung jawab, dan nggak ngambil yang bukan haknya, sifat itu akan nempel terus sampai mereka dewasa. Jadi ketika nanti mereka udah bekerja, punya jabatan atau punya tanggung jawab apapun, mereka udah terbiasa untuk jujur dan nggak nyari jalan pintas. Dan ngajarin anak soal bahaya korupsi juga bisa jadi langkah awal untuk mengubah budaya, karena sekarang ini banyak orang yang nganggep nyogok atau nyari untung lewat cara curang itu menjadi hal yang biasa. Kalau dari kecil sifat-sifat itu udah dibiasain bahwa sifat itu salah, maka bisa terjadi generasi ke depan bisa lebih bersih dan sadar hukum. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga bisa masuk lewat hal-hal kecil di rumah atau di sekolah. Misalnya, ngajarin anak buat antri, jujur kalau nemu barang, atau nggak nyontek waktu ujian. Sifat-sifat itu memang kelihatannya sangat-sangat sepele, tapi itu semua adalah dasar dari sikap anti korupsi. Jadi intinya, makin dini anak-anak dikenalin sifat anti korupsi, makin besar peluang kita punya generasi yang jujur dan berintegritas ke depannya, karena mencegah itu selalu lebih baik daripada memberantas. Pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya, menurut kamu pendidikan itu cukup nggak sih buat pemberantasan korupsi? Oke, baik guys. Aku bakal jelasin. Kalau menurut aku sendiri itu pendidikan itu penting ya, tapi nggak cukup kalau misalnya dia berdiri sendiri. Jadi pendidikan itu membantu kita untuk membentuk karakter orang supaya jujur dan ngerti kalau korupsi itu salah. Nah, jadi selain pendidikan itu harus ada hal lain yang ikut mendukung. Misalnya
penegakan hukum yang tegas dan adil. Kalau ada yang korupsi, harus benar-benar ditindak biar ada efek jerahnya gitu loh teman-teman. Dimana sistem di pemerintahan juga harus transparan dan nggak ngasih celah buat korupsi. Pengawasan dari masyarakat juga penting banget, dimana supaya pejabat yang tahu kalau mereka itu sedang diawasi. Jadi pada intinya pendidikan itu fondasi awal, tapi tetap harus jalan bareng dengan sistem yang bersih, hukum yang kuat, dan pengawasan yang aktif. Kalau semua saling mendukung, baru deh usaha pemberantasan korupsi itu bisa maksimal. Gitu aja sih dari aku guys. Kalau misalnya ada salah-salah, maaf ya. Goreng ikan pakai bakmi. Cukup sekian dari kelompok kami. Selamat masuk